Kerajaan Salakanegara. Salakanegara diyakini sebagai leluhur Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakanegara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanegara. Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salakanegara, suatu cara penyebutan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda. Perdebatan di kalangan sejarawan mengenai adanya kerajaan Salakanegara sebagai kerajaan tertua masih terus terjadi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kerajaan tertua adalah kerajaan Kutai Martadipura yang muncul pada abad keempat Masehi. Kerajaan Salakanegara eksis sejak abad kedua Masehi, jelas lebih tua dibandingkan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Namun bukti fisik mengenai adanya kerajaan ini sangat minim. Pendapat mengenai keberadaan kerajaan Salakanegara didasarkan pada catatan perjalanan dari Cina, di mana kerajaan Salakanegara telah menjalin kerjasama perdagangan dengan dinasti Han. Hingga abad ketiga Masehi, utusan dikirim ke dinasti Han. Selain itu, sejarawan adanya kerajaan Salakanegara didasarkan pada naskah Wangsakerta. Namun naskah Wangsakerta sendiri hingga kini masih menjadi persoalan mengenai keabsahan isinya. Sebenarnya mengenai perdebatan kerajaan pertama di Nusantara bukan hanya melibatkan kerajaan Salakanegara dan Kutai, tapi kerajaan Kandis di Riau yang diperkirakan berdiri pada abad ke-1 Masehi ikut terlibat. Awal berdirinya kerajaan ini pada abad ke-1 di kota yang dikenal dengan logamnya. Kata Salakanegara berarti negeri perak, didirikan pada 52 Saka. Penguasa pertama di Salakanegara adalah Akitirem, terletak di kawasan Teluk Lada, Pandeglang, sekarang Banten. Dalam bahasa Sunda, Pandeglang merupakan singkatan dari kata pandai dan gelang, artinya pembuat gelang. Dalam bahasa Sunda, merak berarti membuat perak. Nama ahli dan sejarawan yang membuktikan bahwa Tatar Pasundan memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi. Banyak sudah temuan-temuan mereka disusun dalam tulisan-tulisan, ulasan-ulasan maupun dalam buku. Tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Akitirem. Kota ini terletak di daerah Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Akitirem penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua duta dari Pahlawa Dewa Warman ketika putri sang akiluhur mulia bernama Dewi Bohaji Larasati diperistri oleh Dewa Warman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewa Warman menikah dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya. Ketika Akitirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan. Tahun 130 Masehi, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanegara beribu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Aji Raksakapura Sagara. Beberapa kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya, antara lain Kerajaan Agninusa atau Negeri Api yang berada di Pulau Krakatau. Rajatapura adalah ibu kota Salakanegara yang hingga tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewa Warman dari Dewa Warman 1 sampai 8.
Salakanegara berdiri hanya selama 230 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. Raja Dewawarman I sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun dan digantikan anaknya yang menjadi Dewawarman II dengan gelar Prabu Digwijayakasa Dewawarman Putra. Prabu Dharmawirya tercatat sebagai Raja Dewawarman VIII atau Raja Salakanegara terakhir hingga tahun 363. Pada masa kekuasaan Dewawarman VIII, keadaan ekonomi penduduknya sangat baik, makmur dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Kerajaan Salakanegara dianggap sebagai leluhur orang-orang Sunda, dibuktikan dengan persisnya wilayah kekuasaan kerajaan ini sama dengan peradaban suku Sunda, dan kata Salakanegara memiliki kesamaan kosakata dengan kata Sunda. Jaya Singawarman, pendiri Tarumanegara, adalah menantu Raja Dewawarman VIII. Ia sendiri seorang maharsi dari Calan Kayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Maurya. Di kemudian hari setelah Jaya Singawarman mendirikan Tarumanegara, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Salakanegara kemudian berubah menjadi kerajaan daerah. Memang banyak para ahli yang masih memperdebatkan masalah institusi kerajaan sebelum Tarumanegara melalui berbagai sumber sejarah seperti berita Tiongkok dan bangsa Eropa atau naskah-naskah kuno. Claudius Ptolemeus, seorang ahli bumi masa Yunani kuno, menyebutkan sebuah negeri bernama Argrie yang terletak di wilayah timur jauh. Negeri ini terletak di ujung barat Pulau Labudiyu yang selalu dikaitkan dengan Yawadipa yang kemudian diasumsikan sebagai Jawa. Argiri sendiri berarti perak, yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli sebagai Merak. Kemudian sebuah berita Tiongkok yang berasal dari tahun 132 Masehi menyebutkan wilayah Yetiao yang sering diartikan sebagai Yawadipa dengan rajanya Bien, yang merupakan lafal Mandarin dari bahasa Sanskerta Dewawarman. Namun tidak ada bukti lain yang dapat mengungkap kebenaran dari dua berita asing tersebut. Kerajaan Salakanegara terletak di Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Terdapat 3 menhir dan 7 mata air yang dikenal 7 sumur. Ada 3 lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanegara. Mereka adalah Teluk Lada Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, dan Gunung Salak, Bogor. Pertama, Rajatapura disebut oleh naskah Wangsakerta sebagai letak pusat pemerintahan Salakanegara yang terletak di Teluk Lada Pandeglang, Banten. Dalam naskah tersebut, Rajatapura disebut sebagai kota tertua di Jawa. Dari sinilah kedelapan Raja Dewawarman bertahta dan menguasai perdagangan di seluruh barat Pulau Jawa. Kedua, Ciondet atau Condet di Jakarta Timur yang berjarak 30 km dari pelabuhan Sunda Kelapa. Daerah ini memiliki sungai mengalir yang bernama Sungai Tiram. Kata Tiram diyakini berasal dari nama Aki Tiram, mertua Dewawarman I, pendiri Salakanegara. Ketiga, Gunung Salak Bogor adalah sebuah gunung yang ketika siang berwarna keperak-perakan tertimpa matahari bersinar terang. Dalam bahasa Sunda, Salakanegara berarti kerajaan perak. Selain itu, pendapat ini juga didasarkan pada kemiripan nama antara Salaka dengan Salak. Raja-raja Salakanegara.
Tidak bisa dipungkiri bahwa awal mula kerajaan di tataran Sunda berdiri tidak luput dari keturunan bangsawan India. Kerajaan Salakanegara yang berdiri tahun 130 Masehi yang dalam naskah Wangsakerta dimaknai sebagai negeri perak, konon juga tertulis dalam karya yang berjudul Geographia yang ditulis oleh Claudius Ptolemeus mengenai sebutan Argire. Penguasa pertama yang berkuasa adalah Akitirem, yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Namun pada saat itu Akitirem bukanlah raja, namun lebih tepatnya penguasa yang berpengaruh. Prabu Dewawarman I. Dewawarman atau Tiopian Dewawarman I, Prabu Darmalokapala Dewawarman Haji Raksa Gapura Sagara, yang diperkirakan meninggal pada 168 Masehi, merupakan pemimpin dari sebuah ekspedisi perdagangan dinasti Palawa yang kemudian memperistri Dewi Bohaci Larasati, putri dari Akitirem. Hal ini menyebabkan pengikut serta pasukan yang dibawa Dewawarman ikut menikahi wanita Salakanegara dan memutuskan untuk tidak kembali ke Palawa. Dewawarman kemudian mewarisi kekuasaan dari Akitirem setelah wafatnya Akitirem. Dan pada tahun 130 inilah Dewawarman mempelopori terbentuknya sebuah kerajaan pertama di Nusantara dengan tahta yang akan diwariskan secara turun-temurun. Kerajaan bawahan Salakanegara. Salakanegara membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari dinasti Dewawarman atau raja-raja yang memerintah Salakanegara. Kerajaan yang menjadi bawahan Salakanegara antara lain Kerajaan Ujung Kulon. Kerajaan Ujung Kulon berlokasi di wilayah Ujung Kulon dan didirikan oleh Senopati Bahadura Harikana Jaya Sakti, adik kandung Dewawarman I. Saat kerajaan ini dipimpin oleh Dharma Satya Negara, sang raja menikah dengan putri dari Dewawarman III dan kemudian menjadi raja keempat di kerajaan Salakanegara. Ketika Tarumanegara tumbuh menjadi kerajaan yang besar, Purnawarman atau Raja Tarumanegara ketiga menaklukkan kerajaan Ujung Kulon. Akhirnya kerajaan Ujung Kulon menjadi kerajaan bawahan dari Tarumanegara. Lebih dari itu, pasukan kerajaan Ujung Kulon juga ikut membantu pasukan Wisnuwarman, Raja Tarumanegara keempat, untuk menumpas pemberontakan Cakrawarman. Kerajaan Tanjung Kidul atau Kerajaan Agrabintapura. Kerajaan Tanjung Kidul beribu kota Agrabintapura, sekarang termasuk wilayah Cianjur Selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh Setaliman Sakti, adik kedua Dewawarman I. Pengaruh dari India. Pendiri Salakanegara, Dewawarman merupakan seorang duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, Bharata atau India yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Sedangkan pendiri Tarumanegara adalah Maharsi Jayasingawarman, pengungsi dari wilayah Salankayana, Bharata karena daerahnya dikuasai Magadha. Sementara kerajaan Kute didirikan oleh pengungsi dari Magadha, Bharata setelah daerahnya juga dikuasai oleh kerajaan lain. Daftar nama-nama raja yang memerintah kerajaan Salakanegara. 130 sampai 168 Masehi, Dewawarman I, Prabu Darmalokapala Ajiraksa Gapura Sagara, pedagang asal Bharata India. 1608 sampai 1095 Masehi, Dewawarman II, Prabu Digwijayakasa Dewawarman Putra, putra tertua Dewawarman I.
195 sampai 238 Masehi Dewa Warman III Prabu Singasagara Bima Yasawirya putra Dewa Warman II. 238 sampai 252 Masehi Dewa Warman IV menantu Dewa Warman II Raja Ujung Kulon. 252 sampai 276 Masehi Dewa Warman V menantu Dewa Warman IV. 276 sampai 289 Masehi Mahisa Suramardini Warman Dewi putri tertua Dewa Warman IV dan istri Dewa Warman V karena Dewa Warman V gugur melawan bajak laut. 289 sampai 308 Masehi Dewa Warman VI Sang Mokteng Samudra putra tertua Dewa Warman V. 308 sampai 340 Masehi Dewa Warman VII Prabu Bima Dikuwijaya Satya Ganapati putra tertua Dewa Warman VI. 340 sampai 348 Masehi Sepakati Karnawa Warman Dewi putri sulung Dewa Warman VII. 348 sampai 362 Masehi Dewa Warman VIII Prabu Dharmawirya Dewa Warman cucu Dewa Warman VI yang menikahi Sepati Karnawa raja terakhir Salakanegara. Mulai 362 Masehi Dewa Warman IX Salakanegara telah menjadi kerajaan bawahan Tarumanegara. Rahayu Sagung Dumadi Nuwun Nuwun Nuwun.